IPA muter, tanggal 25 sampai ke Melabuh lagi, Iya. malam Papa naik ke Trumon, daerah Papa, dari tempat posko Papa. Pagi-pagi jam 8.15, Papa lagi yasinan dengan masyarakat di sini, yatim piatu, terjadilah tsunami. Iya. Besar sekali. Besar, Gempanya sangat besar. hanya sekitar 15-20 menit lah. Selesai, semua HP mati, tidak ada yang Iya. bisa hubung. Yang ada hubungan hanya rakal aja yang kita bawa. Papa langsung tanya ke Korem, waktu itu masih Pak Ayan Nasution, Komandan, kondisi gimana? Ada korban di Biren 1 orang. 2 jam kemudian Papa tanya lagi, Komandan gimana? Di Biren ada korban 50 orang. Berikutnya, tanya lagi sore, gimana? Bahaya, Sep. Banda Aceh hancur. Iya. Bayangkan, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Papa berpikir, wah, Loknga ada 1 kompi, Papa, 100 orang di tepi pantai Loknga. Iya. Jadi, ini pantai, di sini pos, Iya. di sini jalan, di sini asrama Denjipur. Denjipur yang di Kodam sana. Jadi Bapak berpikir, wah, ternyata itu semua kena. Rata ya, Pak? Rata semua. Rata semua. Papa izin ke Danrem untuk ke Banda Aceh. Muter ke Medan, langsung muter Lok Sumawe, ke Banda Aceh nungguin anggota Papa yang ada di Loknga. Iya. Sambil ngangkat mayat itu. Iya. Bantu evakuasi mayat-mayat yang banyak itu di alun-alun, di mana-mana lah. Kuburin. Sorenya Papa datang ke Rindam. Di Rindam Pak nungguin. Itu 1 orang datang, ada yang pakai handuk, ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai celana panjang, nggak pakai baju, hanya pakai kaos aja. Anggota Pak pelukin satu-satu cek, kurang lebih 1-2 minggu lah. Datang semua, alhamdulillah 1 kompi itu utuh. Jangankan luka, meninggal, luka pun tidak ada. Tidak Padahal ada di tepi satu pun yang pantai luka. ya, Pak? Iya, padahal tepi Iya, di pantai. tepi pantai kan? Jadi ada yang kena 7 kilo, ada yang 5 Yang ke bawah kilo, berarti bawa. Karena senjata hilang semua. Senjata hilang semua. Itu Papa masih ingat waktu itu dankinya Kapten Agus. Sekarang kalau nggak salah, Gus masih sehat. Sekarang pangkatnya kalau nggak letkol ya mayor lah. Kalau nggak mayor letkol. Ada di pusdikter sekarang di Cimahi sini. Itu dankinya. Itu apa? Kekuatan doa, kekuatan yatim piatu, tolak bala itu. Artinya jangan kecilkan yatim piatu, harus sayang gitu. Itu pengalaman spiritual yang luar biasa bagi Papa. Sementara batu lain yang deket-deket, rata-rata ada 1 regu hilang, ada. Papa utuh itu. Jadi Papa setiap penugasan lama di mana-mana, ya sampai sekarang ini utuh, tidak pernah ada anggota yang meninggal di tangan Papa. Di bawah komando Papa ya? Iya, nggak pernah Papa. Artinya itu, udah itu selesai, gara-gara tsunami itu terjadi kontak damai. Damnya turun. Bantu juga jadinya? Iya, jadi bantu, kontak damai, potongin senjata semua itu kan. Ada potongan senjata waktu itu. Terus batalion juga kita kembali ke batalion, kita konsolidasi di situ. Papa masih anggapan atau penilaian Danrem yang baru masih kurang bagus dengan Papa. Tapi ya kurang lebih 6 bulan, 7 bulan lah. Suatu saat beliau telepon Papa. Papa dipanggil dengan istri juga, dengan mama kamu, datang ke rumah beliau, diajak makan. Di situ beliau minta maaf juga. Terima kasih Pak Kerawan. Jadi Pak Kerawan juga orang yang satria. Karena memang saya tidak pernah berbuat curang, tidak pernah berbuat yang merugikan satuan apalagi pribadi. Jadi dipanggil dan minta maaf. Saya minta maaf, saya dengan istri, saya penilaian saya kepada kamu waktu itu seperti ini, ternyata kamu tidak. Setelah itu ya kita cair, nggak ada masalah. Memang Papa nggak ada masalah. Apapun yang dilakukan oleh atasan itu hak atasan ya. Tapi dengan atasan minta maaf dengan
salah persepsi Iya. itu luar biasa. Iya. Jadi papa beberapa atasan yang ke papa datang minta maaf ada. Jadi itu yang dilakukan. Setelah itu Danyon, pada saat Danyon papa udah pulang home base itu, Iya. kan terjadi banjir itu. Ya 2000 setahun kemudian Ya 2006. 2006 ya. 2006. Banjir besar kan? Banjir besar yang kita ngungsi. Bayangkan aja. Papa seorang Danyon yang tidak tahu tentang bagaimana alam itu Iya. bisa memprediksi banjir ke Batalion datangnya jam berapa. Iya. Sehingga semua aman. Jadi semua clear, semua udah diungsikan semua, senjata udah diungsikan semua, pengamanan segala macam udah beres semua, baru air datang semua sampai satu atap rumah itu kan. Sampai satu atap Tapi rumah kita nggak masuk loh, Pak. Ya, rumah kita nggak masuk. jauh, Padahal rumah kita di depan lapangan, sedangkan rumah pinggir-pinggir kan jajaran rumah kita kan, jadi Danyon Wadan, ya. langsung anggota kan. Ya. Rumah anggota itu kan yang rumah Pak Dokter masuk ular, Dalam, masuk iya. babi hutan. Ya. Ya rumah kita nggak ada banjir tuh, maksudnya nggak ada yang masuk, Nggak masuk ke situ. nggak Ya. masuk rumah. Padahal sejajar kan? Iya, padahal sejajar. Itu kekuasaan Allah itu. Jadi papa nunggu banjir itu tidak semudah itu teh. Papa naruh orang di ujung berapa kilo, 10 kilo itu, suruh mantau air sampai mana, tiap menit laporan ke papa. Ini komandan, ini komandan. Mulai kita atur strategi, terus sampai begitu air masuk batalion, pasukan dengan masyarakat, dengan anggota semua, kita udah nggak ada. Papa terakhir keluar dari batalion itu. Kan ya sama Mas Raka, sama Kiki, sama Kak Di Endang. SD itu kan. Kita sama om-om tuh kan di mobil pisah, ya sama yang lain. Baru kita ke SD kan. Ke SD itu kan. Air tuh udah hitam datang tuh. Udah masuk satu rumah itu. Nah, itu prediksi dan kerjasama antara prajurit dengan komandan dengan semua. Kerjasama itu. Itu kan 2 hari papa mantau air itu. Karena papa dengar di atas sudah banjir. Dipantau sampai kita pergi semua, senjata udah terbawa semua. Pasukan yang di atas siapin makannya, yang nunggu bawa sniper itu kita tinggalkan aman. Seminggu di penampungan kita baru kembali kan. Jadi banyak hal-hal yang kepemimpinan itu papa lakukan dengan hati gitu. Papa lakukan dengan hati. Papa pernah dilatih penugasan itu karena ada satu kompi yang nipu taktis, papa tempelingin semua. Itu namanya di daerah operasi tidak boleh main-main. Karena urusannya dengan nyawa. Papa tempelingin semua, mulai Danki, Danton, Danru semua. Tapi kalau di home base, ya papa main-main, main bola, apa ketawa-tawa. Karena BIN tidak boleh galak di home base, galak tuh daerah operasi. Galak untuk supaya anggota itu selamat. Kalau di home base ya harus baik-baik. Harus ya dengan semua lah, baik dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan prajuritnya. Nah itu yang papa lakukan, sehingga dan papa jadi Danyon itu 3 tahun deh. Danyon terlama ya Pak di sana? Karena pada saat itu Pangdam ingin mengganti papa, tapi minta gantinya seperti papa. Papa dipanggil pernah. Sep, kamu boleh ganti, tapi cari gantinya yang seperti papa. Ya, susah lah, gimana? Yang mana lagi? Jadi sampai 3 tahun papa Danyon. Papa Danyon tuh teman-teman udah waas. Udah Dandim lewat, udah waas. Papa masih Danyon waktu itu. Jadi itu setelah Danyon 2007 ya. 2007 ya Teh? Iya 2007. 2007 saya pindah atau papa pindah ke Sesquad. Jadi Kabag Tuud. Kabag Tuud di Sesquad. Iya. Di Sesquad. Kita langsung pindah ke ini ya, kan langsung pindah ke Balai Endah. Ke Balai Endah kan, ke rumah kan? Iya, langsung pindah ke Balai Endah. Papa di Sesquad tuh Kabag Tuud. Kabag Tuud, waktu itu ada Susdandim. Karena baru datang sama dan Sesquad, tidak boleh. Tidak boleh Susdandim katanya. Waduh, harus minimal 6 bulan. Nah ini baru datang mau Susdandim.
Tapi kan kita tugas tuh udah lama, Iya. bukan baru datang jadi ini. Iya. Ya itulah kebijakan-kebijakan komandan waktu itu ya kita ikuti. Tapi alhamdulillah hanya kurang lebih 2 bulan mungkin di situ Papa teh di Tuud Korsis itu Iya. pindah ke Disjas di sini di Cimahi ini. Kebetulan waktu itu ada pembentukan Dinas Jasmani Angkatan Darat. Iya. Ah, komandannya, Kadisjasnya, Pak Brigjen Ayana Nasution lagi, Oh. mantan dan Rem Papa yang di Iya. Ketemu lagi Lok berarti Sumawe. Bapak Ketemu ya, sama lagi. Pak Aye. Makanya kalau baik ya ditarik lagi. Iya, iya. Tarik ke sini, tahu-tahu Pak Supyadin, maaf saya agak disinggung sedikit. Pak Supyadin mencalonkan Papa menjadi Susdandim dari Aceh. Jadi tetap ikut Susdandim gitu loh. Ikut Susdandim. Nah, masuklah Papa ke Disjas ini. Iya. Nah, di sini juga ada yang unik. Tapi ya memang itulah sifat Papa seperti itu. Iya. Artinya Papa tidak mau minta tolong karena untuk pribadi Papa. Iya. Suatu saat waktu di Disjas dengan Kadisjas, Pak Brigjen Ayah waktu itu lagi lari, ada telepon dari seseorang, dari mantan anak buahnya, menyampaikan bahwa mohon bantuan, mau Susdandim. Ngobrol-ngobrol, biasa kan, lari lagi. Berikutnya ada telepon lagi, minta bantuan lagi, yang orang lain lagi. Untuk Susdandim lagi. Untuk Susdandim lagi. Selesai, barulah Pak Ayah lihat Papa. Dah, Sep, kamu ikut Susdandim nggak? Ikut komandan, kenapa? Loh, kok kamu nggak minta tolong? Ya ngapain minta tolong? Udah deket ya, udah tahu ya silakan aja. Iya. Jadi Iya. orang lain minta tolong, Papa diem. Iya. Papa nggak pernah, dari dulu Papa nggak pernah seperti itu. Untuk meminta suatu jabatan ya, Pak ya, maksudnya. Iya, ya udah. Akhirnya, ya udah. Akhirnya ya ditolong sama Pak Ayah itu. Akhirnya Susdandim. Iya. Nah, di Susdandim pada saat Pantohir terakhir terjadi lagi teh. Apa tuh, Pak? Dan Rem Papa yang dulu dia Yang nggak suka itu? ya Heeh. jadi panitia pemilihannya. Itu terjadi lagi. Begitu lihat Papa dia langsung mendatangi Maijen Hatta yang dulu dan Satis Papa Iya. di Aceh. Beliau tidak tahu kehubungan Papa dengan iya. Pak Hatta. Langsung bisik-bisik gini, Pak Hatta langsung marah. Papa lihat marah dia. Itu anak saya. Papa kan lihat. Iya. Itu anak saya. Ya akhirnya lewat, lolos. Iya. Ya itulah Allah tuh Iya betul. memberikan ini. Padahal Papa sama teman nggak ngomong juga, diem aja. Waktu itu beliau jadi aster di Suad kan. Dibisikin bahwa Papa itu orang jelek, orang itu biar nggak lulus gitu. Iya. Tahu-tahu malah dibentak, itu Dan anak dibela. saya, iya dibela. Itu Dandim, karena di perintahnya diminta oleh Pangdam Aceh, Bapak Susdandimnya, Seskuad nggak memberikan waktu itu. Setelah Susdandim, turun sekepnya di mana? Dandim Biren teh. Balik lagi, Balik Bapak. lagi ke Bapak balik lagi ke Aceh. balik lagi ke Aceh. Iya. Ya, di Biren lagi Bapak. Dan di Biren setahun di situ banyaklah kejadian-kejadian ya memang waktu Pak Danion pun banyak kejadian. Kenapa Pak Supyadin minta lagi Papa ke sana karena udah paham tentang tugas pokok Papa kan. Papa berangkatlah ke Aceh lagi di Biren. Di Biren setahun di Her deh. Kenapa? Jadi Dandim lagi di Aceh Utara. Di Lok Sumawe kan? Di Lok Sumawe. Kalau Dandim Biren tuh Dandim awal, pembentukan awal. Iya. Papa yang mengawali Dandim pertama tuh Bapak di Biren. Nah, kalau di Lok Sumawe. Lok Sumawe, Papa ganti senior Papa, jadi Dandim Lok Sumawe. Nah, di Lok Sumawe banyak kejadian, banyak kegiatan, banyak hal yang luar biasa di sana. Tapi ada satu yang
Dua lah ya, mungkin dua. Dua hal di Lok Sumawa yang perlu jadi ya bisa dicontoh juga, tapi itu berat. Iya. Artinya kejadiannya luar biasa. Yang pertama adalah Papa baru ngejabat kurang lebih 2 mingguan atau 1 bulan lah, bulan puasa waktu itu. Yang anggota papa diculik bukan? Iya, Kan Yes lagi di sana. lagi di sana ya? Di sana libur sekolah, puasa kan? Itu Bulan puasa. Kopral Sulaiman itu. Iya, yang malam-malam apa subuh-subuh kita mau makan itu sahur kalau nggak salah. Enggak, udah buka Apa? puasa. Oh, iya berarti makan buka puasa. Iya, buka Yang puasa. istrinya datang kan, Pak? Heeh. Iya. Jadi Papa lagi dandim di situ. Ya teteh ingat juga, cuma kejadiannya kan tidak nggak tahu. Padahal di TV ini kan Iya. ramai kan. Kan itu Yes masih SMP, Pak. SMP ya. SMP. Papa dilaporkan bahwa ada seorang kopral namanya Kopral Sulaiman diculik di daerah Perla. Biasanya kalau tentara diculik di daerah Perla apalagi itu selesai. Hilang atau mati atau kemana. Padahal diculiknya hari Jumat itu. Baru laporan ke Papa malam Minggu ya waktu itu ya. Papa masih ingat malam Minggu. Yes, Apa langkah Papa waktu itu? Langkah Papa adalah ngumpulkan unit intel Papa, panggil wartawan, bahwa ada yang diculik, begini-begini, siap kita berangkat ke Perla. Udah itu, Papa lapor ke Danrem. Danremnya masih Pak Eko Wiratmoko, Pak Komandan, mohon maaf saya singgung namanya. Terus Papa laporkan bahwa ada yang diculik. Danrem waktu itu nanya, apa langkahmu? Papa bilang, nanti aja Komandan, setelah saya beres baru saya laporkan. Di perjalanan, Papa laporan juga ke Pangdam. Pangdamnya Pak Sunarko waktu itu. Pak Narko, mohon maaf, ini memang karena ini adalah biografi saya. Mohon maaf saya singgung namanya. Jadi Pangdamnya Pak Sunarko. Pak Sunarko, Papa laporkan bahwa ada yang diculik. Apa langkahmu, Sep? Nanti setelah selesai saya laporkan. Kenapa Papa bilang begitu? Karena tanggung jawab semua ada di Papa. Kalau Papa udah laporkan ke Danrem langkah-langkahnya, ke Pangdam langkah-langkahnya, bisa aja Danrem atau Pangdam melarang Papa melakukan itu. Kalau Papa udah dilarang, berarti kalau Papa lakukan terus, Papa udah insubordinasi, melawan perintah atasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Danrem juga tahu, Pangdam tahu, terus lanjutkan, berarti tanggung jawab ada di Danrem dan di Pangdam. Bukan tanggung jawab Papa kalau ada terjadi apa-apa. Papa tidak mau itu. Itulah seorang prajurit, seorang kesatria teh, biar paham bahwa tanggung jawab sekecil apapun dia komandan, pegang di dia. Jangan lempar ke atas, lempar ke bawah. Tidak boleh itu. Papa lakukan itu. Ini pembelajaran dan ini fakta dan itu udah saya lakukan. Ini fakta yang nyata, anak saya juga tahu waktu itu bagaimana persiapan saya yang mendadak yang saya lakukan. Kita berangkat dari Lok Sumawa ke Koramil Perla. Sampai di Koramil, saya telepon Danyon 111 karena saya mantan Batalion Danyon 111. Minta Batalion 111 satu peleton anggota tim combatnya. Kumpul di situ. Perintah saya adalah ambil 2 Panglima Sago yang ada di daerah Perla. Dengan cara apapun. Kalau dia ngelawan, tembak. Kalau tidak ngelawan, ambil. Akhirnya terjadilah pengambilan 2 Panglima Sago itu. Panglima Sago itu dua-duanya di kiri kanan saya. Mulai jam 12 malam, saya kasih handphone, suruh telepon yang ada di gunung sana, yang ada di hutan untuk melepaskan Kopral Sulaiman ini. Dan saya bilang, Papa bilang waktu itu teh, kalau anak buah saya jam 6 tidak nyampe ke Koramil ini, kamu saya bunuh. Kamu gantinya, 2 orang ini. Dengan tekanan kencang itu sama Papa waktu itu, alhamdulillah
ada wartawan juga di situ. Alhamdulillah jam 5.30 ada sepeda motor membawa Kopral Sulaiman ditaruh di kira-kira 50 meter di Koramil itu. Motornya pergi, langsung Papa ambil. Kopral Sulaimannya lihat Papa meluk, langsung pingsan. Udah bengap semua, udah hancur. Mukanya semuanya udah hancur, udah digebugin, udah apa. Akhirnya Papa ucapan terima kasih kepada Panglima Sago itu, kembalikan lagi ke rumahnya. Itu yang Papa lakukan deh. Artinya apa? Kalau anggota Papa mati, artinya Papa akan lakukan, dia pun akan mati. Pasti Papa kena hukum. Ya itu tanggung jawab Papa gitu. Papa membela anak buah, membela negara nggak ada urusan. Dengan nyawa Papa, paling hanya dihukum saja. Itu yang Papa lakukan. Biar kamu, masyarakat, si Ade, Kiki, paham bahwa Bapakmu ini bukan tentara asal tentara gitu loh. Itu lakukan. Pagi-pagi Pak datang, Sulaimannya bawa-bawa, di tengah jalan Pak laporan ke Danrem, laporan ke Pangdam, apa yang kamu lakukan seperti ini. Pangdam geleng-geleng kepala, Danrem geleng-geleng kepala. Tapi ya itulah seorang prajurit ksatria. Jangankan hukuman, nyawa pun Pak berikan untuk membela anak buah itu. Dan itu udah sering, banyak yang Papa tidak ngomong dari tadi itu. Ini yang, karena ini yang terekspos keluar aja yang Papa cerita. Jadi ini Papa lakukan teh. Papa berharap ya kalian juga, walaupun kita teh bukan tentara, sifat-sifat ini harus tertanam. Suatu saat jadi apa, ini harus tertanam untuk membela rakyat itu harus tertanam. Ya kalau masyarakat dan Adek Kiki denger ini nanti lihat, ya kamu harus jadi prajurit yang ksatria. Jangan takut demi kebenaran itu, gitu loh. Jangan cengeng. Jadi itu waktu Dandim teh sampai selesai lah di belum selesai di Aceh Utara. Sebulan kemudian mau pemilu. Tahu-tahu ada seorang Dan Ramil tanpa saya perintah menurunkan bendera-bendera peserta pemilu, terutama yang Partai Aceh. Partai Aceh. Iya. Diturunin. Papa kena. Wah, udah dihujat di mana-mana. Dan Ramilnya Papa copot, tapi ya dipindahkan lagi ke tempat lain. Papa disidang di Kodam itu waktu itu. Jadi Papa waktu itu masuk ke ruangan itu kayak pesakitan. Sesama Dandim tidak mau dekat dengan Papa. Dandion tidak mau, apalagi asisten-asisten semua ngomong di atas hanya isinya marahin Papa. Mulai Asintel, Asop, Ase semua. Hanya Kasdam yang agak baik Pak Hari waktu itu ya. Ngomongnya agak lunak. Terakhir diambil oleh Pangdam Pak Sunarko. Jadi Papa masih ingat, hanya satu pertanyaannya, Sep, kamu siap nggak dicopot? Papa bilang, Panglima, bagi saya dicopot itu hal kecil. Jangankan dicopot, nyawa saya kasihkan untuk negara ini. Apa jawaban Pak Narko? Ketawa dia, itu prajurit saya. Akhirnya Pak Narko, Pangdam, buka telepon Kasad. Pak Kasad, kalau mau nyopot Yosep, copot dulu saya. Terima kasih Pak Narko. Ini Panglima saya ini. Jadi luar biasa kita waktu di Aceh waktu itu. Jadi itu yang dilakukan. Setelah Panglima ngomong itu, yang lain mendekat lagi ke Papa semua. Itulah manusia. Kalau kita lagi jatuh, semua berlomba-lomba menjauhi, bahkan menjatuhkan. Tapi kalau lagi bagus, mereka mendekat semua. Tapi Papa sebaliknya deh. Pejabat-pejabat, senior, temen, kalau lagi ngejabat silahkan, Papa nggak mau mendekat. Tapi kalau dia jatuh, Papa deketin. Papa lakukan
semangat untuk teman ini bisa Hmm. kembali lagi. Tapi kan terkadang nggak semua manusia tuh maksudnya di saat dia jatuh kita yang mendekat dia sadar, di saat dia di atas siapa sih yang nemenin yang support dia di saat dia jatuh gitu loh Tapi Pak. alhamdulillah ada beberapa teman papa yang memang pada saat dia jatuh papa datangin, sampai sekarang juga Ya bagus masih orangnya. ya maksudnya Orangnya bagus. nggak semua Ya, tapi tapi kan ya, tidak Pak. semua. Tidak semua. Tapi tidak semua. Ya, paham. Yang penting kita Iya. berbuat baik sajalah. Kita berbuat baik. Urusan dia mau baik lagi dengan kita ya Iya. silahkan. Kalau enggak ya udah. Yang penting kita tidak pernah menjatuhkan orang gitu. Jadi papa berbuat seperti itu. Itulah Dandim deh. Jadi Dandim tidak mudah juga bagi papa. Iya. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu ya mengandung resiko. Mengandung Apalagi resiko, papa lamanya di daerah tempur semua. Dia operasi, iya. Hmm. Jadi berapa tahun tuh? Udah Kan tadi 11 tuh, ditambah 3 tahun, 14. 3 tahun tuh kan yang tua langcut, ya 14. sama Dandim 2 tahun. 2 tahun setengah lah Dandim. 16, ya 17 lah, 17 tahun. Enggak semuanya 20 kalau Iya. hitungannya. Sama yang waktu kita di ini kan waktu papa Berangkat operasi, iya 2 operasi. tahun. Iya, sekitar 19-20 tahun lah Iya. di Aceh itu. Jadi ya itulah. Sampai kita pun nggak boleh ke Aceh kan. Papa yes kalau ke Aceh kan nggak boleh. Iya, karena kan Karena repot lah. bahaya. Bahaya Baraya Kang Yusep kalau saya ke Aceh. Tapi saya yes kan pernah ke Aceh. Tanpa papa tahu. Yang waktu tahun berapa tuh? 2019. 2019 saya kan ke Aceh, Pak. Yang ke Medan, yes ke Aceh harusnya nggak ke Aceh. Tapi pada ngajakin nih ke Sabang ke 0 kilometer. Iya. Ngapain ke Medan? Nggak pernah ke 0 kilometer, sayang banget gitu. Sehari doang ke sana. Tiba-tiba pas pulang, Pak, pas pulang rombongan mobil tuh bannya ada yang pecah. Pecah ban di Langsa di Lok Semawe. Nelfon lah ke Om Fadli kan. Minta cariin ban lah, maksudnya yang jual ban di sana. Karena kan di Aceh tuh waktu 2019 tuh cuman berapa orang gitu yang jual ban. Yes ke toko ban, Pak. Yang dipertanyakan pertama, mana anak Pak Yusep? Tegang udah. Lah kok bisa tahu anak Pak Yusep? Makanya itu ya kaget. Mampus ya bilang. Nih nanyain anak Pak Yusep nggak mungkin angkat tangan gitu ya. Kan takut, maksudnya kan daerah rawan gitu, daerah Aceh. Udah nggak apa-apa, ini mah saya mah mantan anggota Bapak, ngomong kayak gitu ternyata pokoknya hati-hati aja kalau ada apa-apa hubungin Om, ngomong kayak gitu. Dia tahu Pak. Karena dari Om Fadli itu kan, ternyata mantan anggota Papa tapi nggak tahu namanya siapa. Itulah, oh sekarang Aceh udah maju, udah nggak kayak dulu Pak, udah kayak kota besar sekarang Aceh. Dari Tua Langcut, Aceh Tamiang sampai ke Banda Aceh. Udah bagus ya? Udah bagus sekarang. Ya itu artinya Papa paham bener tentang Aceh, makanya kenapa suka melarang datang ke Aceh sana, karena tahu senjata-senjata mana yang masih ada, yang enggak masih ada, Papa tahu. Ya itu sampai Dandim itu seperti itu teh. Artinya setiap jabatan yang Papa emban tidak pernah enak. Bukan tidak pernah enak, ada aja. Aman, tidak pernah ada aja aman. dinamika-dinamika yang memang membahayakan Papa gitu loh.